ada di Studio Metro Manulife. Terima kasih Anda masih bersama Bayu dan Enji menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Nola Bitri masih sama kita, Pak Rusli juga masih sama kita. Aku mau nanya Nola. Nola, sistem perencanaan keuangan Nola itu seperti apa? Pusing. Enji berat Sudah tepat sasaran belum sih No? Kadang tepat, kadang tidak. Oh iya, oke. Tergantung bulannya dan tergantung kalau lagi naik momennya. Semuanya kan. Jadi sulit. Jadi ya tetap pasti ada yang meleset sih, apalagi 3 anak. Terus tahun ini saya harus memindahkan 3 sekolah gitu. Jadi yang memang akhirnya ya benar kayak tadi Pak Rusli bilang harus ada emergency fund-nya itu. Iya, benar. Dalam perencanaan keuangan. Biasanya kesalahan umum yang terjadi itu adalah orang tidak mengerti tentang gambaran keuangannya sendiri. Dia tahu dia punya penghasilan, tapi dia tidak tahu pos kewajiban yang sebenarnya itu apa saja. Ya. Kemudian berikutnya itu biasanya mereka tidak jelas tujuannya. Dan mereka tidak membuat skala prioritas. Jadi semuanya apapun mau, tetapi mereka tidak melihat mana yang harus didahulukan terlebih dahulu dengan budget yang mereka punya. Terakhir adalah dia lalai untuk melindungi asetnya tentunya. Nah itu apa tuh Pak? Lalai untuk melindungi asetnya? Kalau kita ini kan secara ini ya, aset itu luas sekali. Jadi saya sebenarnya punya contoh, itu ada teman yang seorang pengusaha, dia kerja keras, rajin, dia mengumpulkan asetnya, tetapi dia lupa untuk melindungi dirinya sendiri kalau terjadi resiko sakit. Sehingga pada saat dia sakit, jatuh sakit dan divonis dokter, dia itu harus pasang ring, harus dirawat inap, harus ada biaya maintenance fee setelah pasang ring dan sebagainya. Itu sampai menguras dia punya tabungan dan deposito dan semua aset, hampir boleh dikatakan hampir semua aset yang dia sudah kumpulkan kerja keras selama ini. Kenapa? Karena dia tidak punya program asuransi kesehatan yang melindungi dari resiko kalau terjadi sakit. Jadi itu adalah satu faktor yang harus diperhitungkan juga. Jadi kita harus punya program perlindungan asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa. Itu kita nggak pernah tahu soalnya ya Pak ya. Benar, karena kita tidak pernah tahu. Iya. Ya mungkin bisa jadi memang sudah menyiapkan emergency fund, dananya udah ada gitu kan ya. Tapi memang itu tetap kita harus punya yang namanya, kalau sampai nih kita sakit gitu, kita nggak punya istilahnya asuransi kesehatan, kita bisa-bisa ngambil emergency fund itu untuk biaya kesehatan kita, ya kan? Bahkan bisa saja karena emergency fundnya sudah habis, kita sampai harus menjual aset kan? Itu dia. Ya kalau bisa sih jangan sampai hal itu terjadi. Maka kita harus punya program perencanaan keuangan yang matang. Nah, itu penting tuh. Jadi untuk para suami tuh tugasnya tuh. Ya istri juga bantu Kita mengingatkan. Mengingatkan dan membantu dengan doa. Iya, kadang-kadang ngingetinnya Masalah gitu. asuransi ya harus ya Pak ya, harus sekali. Ngingetinnya bukan ngingetin asuransi, ngingetin mall sebelah lagi sale. Salah ngingetinnya. Tapi kesimpulan dari obrolan kita hari ini, boleh saya tarik kesimpulannya? Tapi Nola pengen nanya tadi soal asuransi juga kan Nol ya? Iya. Nah, kalau misalnya asuransi bisa jadi investasi nggak Pak ya? Ya bisa, tentunya sekarang produk asuransi kan berkembang ya. Dimana pada saat kita beli polis asuransi artinya kita itu bisa menjadi andalan bagi keluarga kita ya, atau orang yang kita tinggalkan. Jadi program asuransi berkembang. Kalau dulu hanya bicara tentang proteksi saja, sekarang program asuransi itu berkembang, ada proteksi dan ada unsur investasinya. Ada produk namanya unit link. Di dalam produk unit link itu ada faktor investasinya. Jadi sambil kita menabung, mendapatkan perlindungan asuransi, kita juga mendapatkan imbal hasil dari investasi yang kita masuk. Jadi bisa ya. Jadi investasi. Dan jadi banyak benefitnya pula ya Pak ya. Iya. Boleh sekarang ambil kesimpulan. Boleh saya tarik kesimpulan ya. Boleh ditutup. Jadi dari obrolan kita hari ini mengenai perencanaan keuangan yang baik adalah ya harus dilakukan dari jauh-jauh hari. Apalagi untuk urusan Ramadan yang setiap tahun tuh datang gitu ya Pak ya. Jadi kalau dari setahun sebelumnya bisa disusun perencana keuangannya lebih bagus. Tapi minimal paling nggak 3 bulan sebelumnya deh udah ada perencanaan. Dan supaya semuanya tuh benar-benar bisa merayakan hari kemenangan dengan tenang. Dengan ya kan? menang beneran. Dengan menang beneran. Ini menangnya menangis karena kehabisan uang. Udah gitu juga jangan lupa untuk lindungi aset yang paling berharga kita dengan asuransi, yaitu diri kita sendiri. Jangan sampai nanti kita sakit atau enggak kenapa-napa, uang yang udah kita siapin, udah kita rencanain malah kepake untuk berobat dan lain-lain. Aku setuju banget. Jadi pastikan kita semua memiliki perencanaan ya. Perencanaannya tentunya harus yang baik, perencanaan keuangan yang baik agar kita bisa
bisa dapat menjadi andalan. Persis. Benar ya. Nah kita mau nanya nih sama pemirsa, aku udah curhat, Bayu udah, Nola udah, dan penonton yang ada di studio juga tadi udah bilang bahwa mengalami hal yang sama. Anda punya permasalahan yang sama. Setiap habis hari raya, kayaknya mengalami yang namanya kantong kusut karena cuma dilecek-lecekin doang, nggak ada isinya pemirsa. Nah kalau Anda mau sharing cerita Anda, boleh banget loh. Anda mention aja Twitter kita @manulife_id ya, dan jangan lupa juga hashtagnya GHMD. Atau mungkin Anda gini, aku nggak mau ngetik, aku mau cerita aja, boleh nggak langsung? Boleh banget. Anda video ya, Anda rekam cerita Anda, lalu Anda upload, lalu Anda share linknya dengan mention Twitter kita @manulife_id, hashtagnya GHMD. Wah, senang banget punya teman curhat juga. Bener, iya, boleh. Iya, boleh. Tapi make up dulu gitu ya. Boleh. Iya, ya. Bener. Nola, terima kasih ya udah sharing. Thank you, Nola. Bayu. Salam untuk Bitri. Semoga kita nggak ngalamin lagi kayak gini ya tahun depan ya, karena udah ketemu Pak Rusli. Bener, udah harus direncanain banget ya kan, dan juga memberikan proteksi juga untuk diri kita. Pak Rusli, terima kasih banget atas pencerahannya. Penonton di studio, penonton di rumah juga terima kasih. Yang pasti minggu depan kita akan ketemu lagi membahas berbagai hal seputar keuangan dan juga seputar memproteksi diri kita. Betul. Iya kan? Biar bisa jadi andalan dong. Betul sekali. Saksikan minggu depan. Tentunya kita kembali lagi di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh